Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan serta semangat dalam menjalani hari-hari ya. Perkenalkan, nama saya Aryana Yuliawati dengan NPM 2017 21500 435. Saya dari kelas R7F Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alih tutur dalam percakapan, subbab memperoleh giliran bicara dan mencuri giliran bicara guna memenuhi tugas mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Langsung aja, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu alih tutur dalam percakapan. Alih tutur dalam percakapan adalah sebuah percakapan ditandai dengan adanya perubahan peran dari pembicara menjadi pendengar atau sebaliknya. Nah, peristiwa pergantian peran itulah yang dinamakan peristiwa alih tutur. Dharma tahun 2013 halaman 29 mengatakan bahwa alih tutur atau gilir berbicara meliputi aspek-aspek dari topik pembicara, arah kesempatan berbicara, maksud percakapan, tanggapan peserta terhadap ketiganya, serta inisiatif memotong atau mengambil peran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alih tutur adalah suatu tindakan pertukaran dalam percakapan yang menimbulkan pergantian peran dalam percakapan. Baik siapa, kapan, dan berapa lama seseorang memperoleh giliran bicara. Rani dan kawan-kawan, tahun 2000, halaman 211, mengatakan bahwa alih tutur dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memperoleh giliran bicara. Yang kedua, mencuri giliran bicara. Yang ketiga, merebut giliran bicara. Yang keempat, menanggapi giliran bicara. Yang kelima, menciptakan giliran bicara. Dan yang terakhir, yang keenam, melanjutkan giliran bicara. Pada video kali ini, saya hanya ingin membahas 2 subbab saja. Subbab pertama dan subbab kedua, yaitu memperoleh giliran bicara dan mencuri giliran bicara. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu memperoleh giliran bicara. Alright, tahun 1980 mengatakan bahwa memperoleh giliran bicara merupakan suatu cara mengambil giliran bicara yang diberikan oleh pembicara terdahulu. Dalam hal ini, pembicara terdahulu memberi kesempatan bicara pada mitra tuturnya agar segera mengambil alih giliran bicara. Para peserta pertuturan seyogianya dapat berbicara secara bergantian. Setelah pembicara terdahulu berbicara, ia memberi kesempatan bicara kepada pendengar agar segera mengambil alih giliran bicara. Dengan demikian, seseorang yang semula berkapasitas sebagai pendengar, sejak saat itu kapasitasnya berubah menjadi pembicara. Karena berbicara harus bergantian, pembicara terdahulu berusaha memberikan kesempatan bicara kepada pendengar. Pemberian kesempatan bicara tersebut ditandai oleh diamnya pembicara terdahulu. Jadi, dalam sebuah pembicaraan, pembicara terdahulu memberi kesempatan kepada pendengar untuk berbicara dengan cara ia
berhenti atau diam sejenak berbicara. Memperoleh alih tutur berarti penutur mempersilahkan mitra tuturnya untuk berbicara. Pada alih tutur memperoleh atau memperoleh giliran bicara, penutur menginginkan tanggapan dari mitra tuturnya. Alih tutur diberikan penutur dalam rangka memberikan kesempatan sepenuhnya pada mitra tutur. Mitra tutur di sini yaitu pendengar. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa alih tutur memperoleh terjadi ketika mitra tutur atau penutur selanjutnya telah diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian, penutur tersebut langsung dapat meresponnya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari memperoleh giliran bicara. Contoh yang pertama, yaitu dalam dialog Rudy dan Rida. Rudy bertanya kepada Rida, "Bagaimana kalau kita ngomong-ngomong?" Rida menjawab, "Yah, ngomong-ngomong apa nih ya?" Lalu Rudy menjawab lagi, "Musik baik juga." Kemudian Rida menjawab, "Musik dunia saya. Sejak kecil sudah bermain musik." Di situ terjadi komunikasi dua arah atau tektok dari Rudy dan Rida. Nah, contoh tersebut yang dinamakan contoh memperoleh giliran bicara. Berikut ada contoh yang kedua dari memperoleh giliran bicara, yaitu dalam percakapan antara Hesto dan Hesti. Langsung saja, yang pertama, Hesto bertanya pada Hesti, "Bolehkah saya bertanya pada Hesti?" Kemudian Hesti menjawab, "Oh, tentu saja boleh. Apa pertanyaanmu?" Kemudian Hesto bertanya lagi, "Sudah berapa ejaan yang disahkan dan berlaku di Nusantara?" Kemudian Hesti menjawab, "Ejaan yang sudah disahkan dan berlaku di Nusantara hanya ada 4, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, EYD, dan Puebi." Nah, pada ujaran 2 dan 4 yang dicetak tebal pada contoh di atas merupakan pergantian tutur dengan cara memperoleh giliran bicara. Pada contoh itu, pembicara yang memperoleh giliran bicara hanya untuk menanggapi pendengar. Jadi, peran Hesti di sini yaitu ditanggapi oleh si Hesto. Berikutnya, kita masuk dalam subbab yang kedua, yaitu mencuri giliran bicara. Alright, tahun 1980 mengatakan bahwa mencuri giliran bicara merupakan cara mengambil alih giliran bicara pada waktu pembicara terdahulu belum selesai berbicara, tetapi ia dalam keadaan lengah. Mencuri giliran bicara merupakan cara mengambil alih tutur pada waktu pembicara terdahulu belum selesai bicara, tetapi ia dalam keadaan lengah, sehingga mitra tutur mencuri percakapan yang sedang berlangsung. Alih tutur mencuri atau mencuri giliran bicara terjadi ketika penutur sedang berbicara, namun tidak memperkirakan kalau mitra tuturnya akan mencuri percakapan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa
Alih tutur mencuri atau mencuri giliran bicara terjadi pada saat penutur belum selesai bicara, namun penutur selanjutnya langsung mencuri pembicaraan. Atau penutur selanjutnya langsung menyerobot aja gitu, langsung memotong pembicara sebelumnya padahal ia belum selesai berbicara. Nah, ini ada contoh dari mencuri giliran bicara. Ada dialog antara ibu dan anak. Yang pertama, sang ibu mengatakan bahwa nanti sore saya akan berbelanja ke Geraha Cijantung. Lalu sang anak menimpali, belikan saya baju ya Bu. Nah, pada ujaran 6 atau ujaran anak pada contoh di atas merupakan pergantian tutur dengan cara mencuri giliran bicara. Pada saat itu, sang ibu sedang berbicara dan tidak memperkirakan kalau anaknya akan mengambil giliran bicara. Oleh karena itu, proposisi 5 dan proposisi 6 seolah-olah tidak memiliki korelasi secara semantik. Di sini, pada contoh ini, sang ibu hanya berkata bahwa nanti sore ia akan pergi berbelanja ke Geraha Cijantung. Nah, kemudian sang anak tanpa sepengetahuan sang ibu, ia menanggapi atau menimpali, belikan saya baju ya Bu. Padahal sang ibu hanya berujar saja, tidak untuk ditanggapi. Nah, kita sudah berada di penghujung materi. Selanjutnya, saya akan membacakan simpulan dari materi kali ini. Memperoleh giliran bicara terjadi ketika mitra tutur atau penutur selanjutnya telah diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian, penutur tersebut langsung dapat meresponnya. Jadi, penutur selanjutnya merespon pembicaraan dari orang penutur pertama. Di sini memang diharapkan terjadi komunikasi dua arah. Sedangkan mencuri giliran bicara terjadi pada saat penutur sebelumnya belum selesai bicara, namun ia lengah. Maka penutur selanjutnya langsung mencuri pembicaraan. Atau penutur selanjutnya memotong atau menyelak pembicaraan dari penutur sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.